Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terperosok ke dalam parit saat mengunjungi Wisma Pulih COVID-19 Koja, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta itu mengimbau warga hati-hati saat berjalan agar kejadian serupa tidak terulang. Inilah detik-detik saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terperosok ke dalam parit di kawasan Koja, Jakarta Utara. Dalam video yang viral ini, awalnya petugas berjalan di depan Anies dan meminta warga untuk menjaga jarak. Sementara Gubernur DKI Jakarta berjalan sambil menyapa warga dan tiba-tiba terperosok ke dalam parit. Sejumlah warga memegangi Anies dan membantunya untuk berdiri. Gubernur DKI Jakarta ini bercerita mengenai salah satu hobinya, yaitu memelihara ikan. Hal ini ia unggah dalam akun Instagramnya. Ia pun mengimbau warga berhati-hati saat bermain ikan di pinggir kolam. Kalau main ikan begini di tepi kolam, harus ekstra hati-hati. Biar nggak kecemplung 2 hari berturut-turut. Agak repot nih kalau kecemplung 2 hari berturut-turut. Jadi harus hati-hati. Buat teman-teman juga, kalau jalan hati-hati biar nggak kecemplung. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Selalu jaga protokol kesehatan ya. Dan insya Allah semua bisa lewatin pandemi ini dengan baik. Selamat menikmati hari Minggu. Selamat menikmati bersama keluarga. Salam buat semuanya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anies terperosok ke dalam parit terjadi saat mengunjungi Wisma Pulih COVID-19 di Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Anies menyebut sandal jepitnya sempat putus dan menunggu pinjaman sepatu. Kita ke informasi lain, pemirsa. Warga korban banjir di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah masih bertahan di tenda pengungsian. Sementara itu di Palangkaraya banjir semakin meluas hingga 11 kelurahan. 190 orang korban banjir di Katingan, Kalimantan Tengah masih mendiami tenda-tenda penampungan yang disediakan Pemda setempat. Salah satunya di Taman Religi Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Warga terpaksa tinggal di tenda penampungan karena rumah mereka sudah terendam banjir hingga 1 meter. 3 minggu di pengungsian, warga mengeluhkan minimnya fasilitas yang disediakan. Jika hujan turun, alas tidur basah hingga tidak nyaman digunakan. Banjir telah menerjang 12 kecamatan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah sejak 19 Agustus lalu. 17.000 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu, banjir juga masih merendam sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya, bahkan semakin parah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat mencatat banjir yang awalnya hanya merendam 5 kelurahan, kini meluas hingga 11 kelurahan. Banjir terparah terjadi di Jalan Anoi dan Komplek Mendawai Sosial Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, di mana terdapat 1.000 jiwa terdampak banjir. Banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter membuat sebagian warga mengungsi ke rumah keluarga yang tidak terdampak banjir. Dan pemirsa, untuk mengetahui penanganan banjir di Palangkaraya telah bergabung bersama kami Wali Kota Palangkaraya, Pak Fairit Naparin. Selamat sore, Pak Fairit. Sore, terima kasih Mas Pandi. Pak Fairit, bagaimana penanganan 1.000 warga yang terdampak banjir di sana saat ini? Oke, terima kasih. Mungkin saya update data dulu. Ya, untuk sampai dengan sore ini jumlah kakak yang terkena dampak banjir adalah 2.947 kakak. Nah, kemudian untuk jiwa ada 1.152 jiwa. Ada di 12 kelurahan. Mungkin seperti itu, Mas. 2.000 kakak ini sudah mengungsi semua kah? Belum. Jadi sifatnya tadi saya baru meninjau ke sana. Ini adalah banjir kiriman. Banjir kiriman dari hulu, data Kota Palangkaraya. Nah, tadi memang kita sudah membuat tempat baik dari dapur umum untuk standby pengungsian warga. Nah, tapi untuk saat ini belum ada yang mengungsi. Oke, kalau sore ini kondisi di sana saat ini seperti apa, Pak? Apakah semakin parah banjirnya atau bagaimana? Untuk sampai dengan sore sekitar jam 16
00 waktu Indonesia Barat, waktu Kota Palangkaraya tadi masih sedalam 1 meter, kira-kira 1 meter. Oke, Pak, kemarin kalau kita bandingkan dengan Katingan, di Katingan itu kalau tidak salah bupatinya tidak menyiapkan bantuan berupa sembako, hanya menyiapkan bantuan berupa dapur umum. Bagaimana nantinya di titik pengungsian di Palangkaraya penanganannya? Apakah sama atau seperti apa? Nah, kalau kita di sini tadi sudah berdiri ya posko tentang pengecekan kesehatan, kemudian di situ ada dapur umum. Dan sampai dengan saat ini para camat, para lurah, jadi ada di 12 kelurahan, itu mendata warga yang terdampak, nantinya tetap akan diberikan sembako, seperti itu. Imbauan kepada warga Anda? Mudah-mudahan kepada seluruh warga Kota Palangkaraya, khususnya 12 kelurahan yang terkena dampak banjir, mohon tetap memperhatikan kesehatan. Tadi juga saya mengunjungi di lokasi masih banyak barang-barang ataupun motor yang ditinggalkan di tempat menaruh motor, kuncinya lupa dicabut dan juga tetap bahaya listrik ya. Jadi kalau memang keluar rumah harap nanti listrik di rumah dicek dan tetap berhati-hati, jaga kesehatan. Baik, semoga banjir segera surut. Terima kasih untuk waktunya Pak Wali Kota, Pak Fairit Naparin. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, pengamat politik Rocky Gerung akan menggugat PT Sentul City senilai 1 triliun rupiah terkait sengketa lahan. Rocky mengabaikan somasi yang dilayangkan Sentul City untuk mengosongkan lahan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Pengamat politik Rocky Gerung akan menggugat PT Sentul City Tbk senilai 1 triliun rupiah terkait sengketa tanah. Rocky menegaskan ia menguasai sebidang tanah dan bangunan di Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, di mana sebelumnya PT Sentul City meminta Rocky mengosongkan dan membongkar bangunan tersebut. Pihak Sentul City telah 3 kali melayangkan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengosongkan lahan yang dihuni Rocky selama 12 tahun. Namun kuasa hukum Rocky Gerung Haris Azhar menyebut somasi Sentul City kepada kliennya aneh karena kemunculan sertifikat atas nama Sentul City di lahan milik Rocky Gerung yang keluar secara tiba-tiba tanpa keterangan riwayat yang jelas dari pemilik sebelumnya. Somasi tersebut syarat penguasaan fisik Sentul City nggak kuasai, jadi otomatis sudah terbukti, nggak perlu udah nyata gitu ya, saksinya ada ribuan orang suka ke rumah Rocky, itu udah konkret bahwa itu penguasa fisik Rocky. Dan Rocky punya surat AJB, akte jual beli, dan surat dari pemilik yang lama, surat garapan. Tanah itu memang belum disertifikasi. Kalau belum disertifikasi bukan berarti orang boleh kayak petir tiba-tiba masuk ke situ mensertifikasi. Kami adalah pemegang yang sah atas bidang tanah bersertifikat SHGB di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, kan bahwa somasi tersebut bukan hanya dilayangkan kepada Bapak Rocky Gerung pribadi. Beberapa pihak yang menduduki tanah kami secara ilegal juga kami somasi. Tak hanya Rocky Gerung, Sentul City juga mensomasi sejumlah warga pemilik tanah dan bangunan di kawasan ini karena mengklaim memiliki hak penuh atas tanah di lokasi. Sentul City memberi waktu 7 hari untuk mengosongkan lahan. Jika tidak, Sentul City akan mengerahkan Satpol PP untuk penertiban. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, santri Rumah Tahfiz Al-Quran dan warga di Jalan Nibung, Kota Binjai mengeluhkan pagar beton yang menghalangi akses mereka. Warga berharap pemerintah Kota Binjai menyelesaikan kisru warga dengan ahli waris yang membangun pagar beton tersebut. Pagar beton setinggi 1,5 meter memutus jalan yang menghubungkan Jalan Nibung 1 dengan Jalan Besar Binjai, Stabat, hingga kini masih berdiri kokoh. Menurut warga, pagar ini seharusnya tidak ada karena jalan yang ditutup merupakan jalan umum. Namun jalan yang sudah diaspal ini diklaim ahli waris sebagai jalan pribadi. Untuk mengakses pesantren, para santri dan warga terpaksa menggunakan tangga yang dibuat sendiri. Di permasalahan sekarang anak-anak santri bila pergi ke masjid untuk sholat,
mendapatkan kesulitan, jalannya terhalang oleh beton ini. Warga sudah meminta kelurahan setempat untuk menjebol pagar pembatas namun belum direalisasikan. Warga pun meminta pemerintah Kota Binjai turun tangan menyelesaikan masalah ini. Dari Binjai, Muhammad Zainal, iNews melaporkan.